Nah, harusnya mereka berakidah seperti akidah Imam Syafi'i. Kalau mau bersuluk, bertasawuf, ya kalau pakai bahasa tasawuf mereka ya, bersuluk ya pakai suluk Imam Syafi'i. Memang kenapa Imam Syafi'i secara sulukiyahnya bermasalah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, teman-teman, jumpa lagi bersama kita. Insyaallah hari ini kita akan membahas pembahasan lanjutan ya bersama guru kita Ustaz Abu Hanifah. Ustaz, pembahasan lanjutan kali ini saya mau melanjutkan yang kemarin Asy'ari. Kali ini pertanyaannya mungkin beda. Jadi sekarang bagaimana cara menanggapi bahwa ada semacam teori gitu yang pernah saya lihat sendiri di podcastnya Ustadz Asy'ari. Di Siapa itu? satunya UAS itu Ustadz Abdul Somad, satunya Kiai Idrus Ramli, Singa Aswaja. Nah, beliau berpendapat begini, kita bermadhab Syafi'i, berakidah Asy'ari, kemudian bertasawuf dengan Ghazali. Nah, apakah pernyataan seperti itu ada salafnya di kalangan ulama salaf? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kalau ditanya ada salafnya, nggak ada ya. Karena pertama begini ya, salaf itu nggak ada yang berakidah akidah Asy'ari. Karena Abul Hasan al-Asy'ari sendiri lahir tahun 260-an. Ya, artinya beliau baru menyebarkan akidahnya di abad ketiga, 300-an. Bayangin, fase sebelum abad ketiga, salaf itu di atas akidah selain Asy'ari. Jadi kalau ditanya apakah ada salafnya, ya nggak ada. Cuman kalau dalam artian logotan ya, apakah ada yang berpendapat demikian seperti pendapatnya tadi UAS dan siapa namanya? Kiai Idrus Ramli, ya ada. Ya ada orang-orang yang berpendapat dengan pendapat itu ya. Semisal Tajuddin As-Subki, ya, anak bapak nih Tajuddin As-Subki maupun Taqiyuddin As-Subki, yang mereka mengatakan al-Asy'ariyah humul mutawassitun wa hum al-ghalibun minasy-Syafi'iyah. Ya. Ini mutawassit klaim beliau ya. Kalau anaknya mengatakan Asy-Syafi'iyah, ya, Syafi'iyah itu mayoritasnya adalah Asy'ariyah. Itu di versi zaman beliau atau sebelum beliau. Ya, dan para ulama yang lainnya lah, misal ulama yang bermadzhab Asy'ari ya, misal Ibnu Asakir dan yang lainnya ya, yang mengatakan demikian, itu klaim. Ya, sekarang yang jadi persoalan jelas ya, apakah ulama yang bermadzhab Syafi'i, hatta Imam Syafi'i jelas nggak mungkin. Masa Imam Syafi'i berakidah dengan orang yang baru hadir menyebarkan akidahnya 100 tahun kemudian? Ini kan mustahil dan tidak ada yang memahami seperti itu. Apalagi kalau ada yang menghayal ya, Imam Syafi'i sudah berakidah dengan akidahnya seperti akidahnya Imam Abul Hasan. Nah, itu ngarang lagi. Tidak pernah dinukil Imam Syafi'i itu berpendapat seperti pendapatnya orang-orang yang seperti orang-orang Asy'ari sekarang. Apalagi Abul Hasan sendiri pun punya berbagai fase begitu. Pemikiran, akidah selepas beliau meninggalkan akidah i'tizal beliau, akidah Mu'tazilah beliau, ketika beliau melepaskan akidah yang beliau ambil dari guru dan bapak tirinya Abu Ali Al-Jubai Al-Mu'tazili. Nah, sekarang kita kalau mau bahas ulama Syafi'iyah, jelas murid-murid Imam Syafi'i pada tabaqat yang pertama ya, semisal Ahmad bin Sinan, Ahmad bin Hanbal ya. Apalagi murid-murid beliau yang ada di Mesir, Ar-Rabi' Al-Muzanni, ya, Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya Al-Muzanni. Al-Muzanni punya kitab namanya Syarhus Sunnah. Ya, kitab Syarhus Sunnah ini sanadnya muttasil sampai Al-Imam Al-Muzanni. Beliau menetapkan sifat-sifat yang dinafikan oleh orang-orang Asy'ari saat ini. Termasuk sifat uluwudzat. Kan orang Asy'ari mengatakan ulu bagi Allah bukan uluwu zat. Artinya bukan zat Allah yang tinggi, tapi sifat Allah, ya, qahar kekuasaan Allah yang tinggi. Nah, kata Al-Imam
ya, Al-Muzanni 'alin 'ala arsyihi. Ya, Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Kalau orang-orang Asy'ari sekarang, oh itu tinggi maksudnya istaula, mustaulin. Apa susahnya bagi Al-Imam Al-Muzanni? Alin isim fa'il dari ala ya'lu, beliau rubah aja ke ya, isim fa'il dari istaula. Ya. Ngapain beliau ribet-ribet seperti itu? Apalagi ada perbedaan yang sangat jauh antara kalimat istawa, yastawi, istiwaan dengan istaula. Istaula artinya berkuasa setelah mengalahkan rivalnya. Ya. Ya, nah kalau istawa nanti memiliki beberapa makna. Kalau dia muta'addi dengan huruf ala, itu maknanya al-ulu, al-irtifa, tinggi di atas. Bahkan ditambahkan oleh Ibnu Qayyim di dunia dengan tambahan as-su'ud. Ya. Jadi akidah para ulama Syafi'iyah itu berbeda dengan ulama mazhab Syafi'i yang saat ini yang Asy'ari. Mereka kan kalangan orang-orang yang belakangan. Masih dari Al-Muzanni ini dikutip oleh Al-Imam Az-Zahabi. Beliau membawakan ini di Siyar, As-Siyar, Siyar A'laman Nubala, perkataan Al-Muzanni yang dikutip oleh Az-Zahabi. Kata Al-Muzanni, la yasihhu li ahadin tauhidun hatta ya'lama anna Allaha 'alal arsy bi sifatihi. Ya, tidak sah tauhid seseorang hingga dia meyakini, mengetahui bahwa Allah tinggi di atas arsy. Ya, tinggi di atas arsy. Nah, sekarang kita balik lagi kepada ulama-ulama Syafi'iyah selepas fase pertama, murid-murid Imam Syafi'i yang ada di Baghdad, yang ada di Mesir. Ya. Nah, sebelum munculnya Abul Hasan Al-Asy'ari, semisal Al-Khatib Al-Baghdadi, semisal yang paling kentara perbedaannya dengan Asy'ari yaitu Al-Imam ya Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala, Abu Bakar Ibnu Khuzaimah. Beliau punya kitab At-Tauhid, Kitabut Tauhid. Di situ beliau menetapkan sifat-sifat yang dinafikan oleh orang-orang Asy'ari saat ini. Artinya dinafikan, ditakwil. Kan mazhab Asy'ari begitu. Kalau berbeda dengan sifat-sifat yang mereka pahami dengan akal-akal mereka, ya, dengan logika kalam mereka, maka mereka nafikan. Yang mana sesuai dengan akal mereka tetapkan. Saya tidak katakan orang-orang Asy'ari itu melakukan ta'til kulli. Artinya mereka melakukan penolakan terhadap sifat-sifat Allah secara totalitas. Artinya ada sifat-sifat yang mereka tetapkan. Kalau sekarang kita kenal dengan sifat 20. Itu setelah mix dengan mazhab Maturidiyah. Ya, mazhab yang dikembangkan oleh ya Abdul Mansur Al-Maturidi. Walaupun ada perbedaan nanti tuh antara mazhab Asy'ari dengan mazhab Al-Maturidi itu fi ba'dil masail, dalam beberapa permasalahan. Namun secara umum mereka bersinergi lah. Nah, artinya 20 sifat aja. Yang lain, sifat-sifat yang Allah kabarkan di Al-Qur'an maupun yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, mereka palingkan. Ya. Mereka palingkan. Kullu nasin awhamat tashbiha awilhu aw fawidhu warum tanziha. Ini kan kaidah dustur dari orang-orang Asy'ariyah yang dikatakan oleh Ibrahim Al-Laqani di Jauhar At-Tauhidnya, yaitu setiap nas ayat Al-Quran atau hadis yang berbicara tentang sifat yang mengesankan adanya penyerupaan dengan sifat makhluk, udah palingkan aja, ditakwil, ditahrif aslinya, bukan takwil, ditahrif ke makna yang lain kayak istiwa jadi istaula, ya, atau ditafwid. Nah, nanti mungkin kita akan bicara di masalah tafwid, ya, insyaallah. Ya, dan niatkanlah itu untuk mensucikan Allah. Nah, Imam Ibnu Khuzaimah menetapkan sifat tinggi bagi Allah secara zat. Ya, bahkan beliau membawakan pernyataan-pernyataan yang sangat keras. Siapa yang mengingkari Allah beristiwa di atas arsy secara zatnya? Wah, demikian. Sampai orang-orang Asy'ari belakangan, semisal Fakhrur Razi, Ar-Razi, itu keselnya bukan main sama Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah punya kitab, tadi kita namanya kitab apa? Kitabut Tauhid. Nah, Ar-Razi ini orang Asy'ari yang ngeri nih. Ini Asy'ari yang ngeri nih Ar-Razi ini. Dia membolehkan sihir di bukunya, ya. Itu sampai mengatakan, ya, itu bukan kitab tauhid tapi kitab syirik katanya. Itu kan, ya, kesel itu ya. Nah, ini Ibnu Khuzaimah adalah min
ulama Syafi'iyah, ya, ulama Syafi'iyah. Nah, jadi Imam Ibnu Khuzaimah menetapkan sifat nuzul yang dinafikan oleh Asy'ari. Ya, sifat mata, sifat tertawa, sifat kaki, sifat tangan, itu kan ada di Al-Qur'an, di hadis semua. Sifat wajah dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan akidah Asy'ari, mazhab Syafi'i, tasawuf tadi apa? Ghazali ini keliru. Kalau mau akidah Syafi'i, ya, fikih Syafi'i, akidah kenapa nggak Syafi'i? Tasawuf, ya, suluk kenapa nggak ke Syafi'i? Kenapa mesti beda-beda begitu? Makanya salah seorang ulama, ya, yang bernama, ya, Abu Mudzaffar As-Sam'ani, beliau mengatakan ketika beliau membantah penisbatan sebagian Syafi'iyah kepada Imam Syafi'i dalam furu', dalam fikih, dunal usul, tapi bukan usul. Kata beliau begini, ya, ini dikutip oleh Al-Asbahani di kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Fala yanbaghi li ahadin ayyan sura madhhabahu fil furu' thumma yarghabu an tariqatihi fil usul. Maka tidak sepatutnya, nggak layak ini bagi siapapun dia menolong madhab seseorang dalam furu', dalam fikih. Ya, dia menjadi penolong madhab Imam Syafi'i dalam masalah fikih. Kemudian dia malah nggak suka terhadap madhab Imam Syafi'i dalam masalah usul. Ya, mereka tidak akan mendapati riwayat Imam Syafi'i berakidah seperti akidah mereka yang keliru, yang menyimpang. Ya, akidah kalangan Asy'ariyah itu. Ya, jadi ini keliru. Jadi kalau dia mau nyemplung ke Syafi'iyah sekalian, ya berakidah ya akidah Imam Syafi'i. Begitu. Ya. Taib. Nah, memang kita sekarang menyaksikan ya di sebagian buku-buku fikih Syafi'iyah itu baik di usulnya maupun di buku fikihnya, usul fikihnya atau buku fikihnya, mereka ini memasukkan unsur-unsur madhab Asy'ari yang akidatan secara akidah ke dalam madhab fikih, dan ini kentara sekali, ya, kentara sekali. Nah, makanya ya ini harus kita ya luruskan bahwasanya Imam Syafi'i tidak demikian. Lihat di buku-buku yang dikarang oleh murid-murid Imam Syafi'i. Kata para ulama, buku fikih pertama dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan pengikut mazhab Syafi'i adalah bukunya Al-Muzanni yang dikenal dengan Al-Mukhtasar, atau para ulama menamakannya Mukhtasar Al-Muzanni, yang itu merupakan ringkasan dari kitab Al-Umnya Asy-Syafi'i, yang dari sinilah bermuara nanti buku-buku fikih Syafi'iyah yang sampai hari ini. Ya. Nanti diringkas lagi oleh Imamul Haramain dalam Nihayatul Matlab, diringkas lagi oleh Ghazali, ya, dalam Al-Basit beliau meringkas lagi jadi Al-Wasit, beliau meringkas lagi jadi Al-Wajiz, diringkas lagi oleh semisal Imam Ar-Rafi'i dalam kitab beliau, ya, Al-Muharrar, ya, kemudian diringkas lagi oleh Al-Imam An-Nawawi di Minhaj. Dari Minhaj inilah lahir karya-karya ulama Imam Syafi'i sampai yang kita kenal dengan Matan Abu Syuja misalkan. Nah, harusnya mereka berakidah seperti akidah Imam Syafi'i. Kalau mau bersuluk, bertasawuf, ya kalau pakai bahasa tasawuf mereka ya, bersuluk ya pakai suluk Imam Syafi'i. Bang, kenapa Imam Syafi'i secara sulukiyahnya bermasalah? Ya. Ya, Imam Syafi'i kenapa? Kenapa mesti pakai Ghazali? Ya. Nah, kenapa mereka nggak mau pakai akidah Syafi'i? Kalau mereka mengatakan, oh tapi kan Imam Syafi'i akidahnya belum ditadwin. Loh, Imam Syafi'i beliau memaparkan akidah-akidah beliau itu di banyak tempat yang dikumpulkan oleh para ulama yang sanadnya muttasil sampai beliau. Beliau mengatakan demikian. Akidah beliau tentang Syiah, akidah beliau tentang Jahmiyah, akidah beliau tentang Ahlul Kalam, akidah beliau terhadap kalangan filosof Yunan, akidah beliau terhadap tentang pengingkaran beliau terhadap kaum Mu'tazilah, kaum Khawarij, kaum ya, dan Qadariyah dan semisal dan seterusnya. Itu kan akidah-akidah beliau.
Kenapa nggak pakai ini aja gitu? Kalau mereka mengatakan Imam Syafi'i kan nggak mentadwin, nggak menyusun, ya udah susun aja dikumpulkan. Ini kan banyak ulama sekarang itu kan yang mengumpulkan buku-buku akidah Imam Syafi'i dalam satu buku ini dan seterusnya. Ya, jadi demikian. Jadi klaim akidah Asy'ari, madhab Syafi'i itu adalah sepaket, ya itu adalah sepaket versi mereka. Nah, itu keliru ya. Dan kalau mau akidah Syafi'i, ya kayak Imam Muzani, fikihnya Syafi'i, akidahnya Syafi'i. Ya, sulukiyahnya Syafi'i. Otomatis begitu kurang lebih. Tapi nanti kita lanjutkan lagi lah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.